terkasih, marilah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk merayakan hari Jumat Agung ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bertahta di atas salib, Engkau memandang kami dengan penuh cinta. Pandanganmu tidak mendakwa kami, katakanmu tidak membunuh kami, sinar matamu tidak menyesalkan kami. Engkau memahami kami, menerima dan mengerti kami. Engkau mengasihi kami dan mengampuni kami. Begitu banyak kesalahan kami, karena kami lalai, kami kurang peduli, dan kami kurang perhatian terhadap sesama. Terlebih terhadap yang sedang menderita dan sedang membutuhkan uluran kasih. Demikian besar dosa kami, karena seringkali melanggar janji setia pembaptisan, janji setia perkawinan, maupun hidup bakti sebagai rohaniwan, biarawan maupun biarawati. Kami sombong dan iri hati, kadang begitu keras hati kami, bahkan lalu bertindak sewenang-wenang, kurang menghargai sesama, pula terhadap ketidakadilan, serta jatuh dari kejujuran. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah pengakuan dosa kami, sucikanlah kami dengan darah dan air yang mengalir dari lambungmu, yang adalah bukti cinta kasih-Mu yang sejati dalam menebus kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah memikul seluruh beban dosa dan beban hidup kami. Kami mohon, semoga misteri salib-Mu tidak hanya menjadi suatu warta yang mempertaubatkan kami, tetapi suatu kabar baik dan sukacita yang menyembuhkan dan membebaskan kami. Semoga melalui Tuhan dan Maria, kami diteguhkan dan dikuatkan dalam perjuangan hidup kami, berkat peristiwa dan selalu merayakan dalam Ya Tuhan, kesetiaan-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu menjadi sumber keselamatan kami sepanjang hidup kami. Maka tanamkanlah semangat taubat dalam diri kami, bangkitkanlah kami dari keterpurukan, dan mampukan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Marilah mengawali liturgi Jumat Agung ini dengan menundukkan diri dalam keheningan.
ya Allah, dengan sengsara Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa dunia. Perbaruilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusiawi surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruh, hamba Yahweh tunduk di hadapan Tuhan, dan bagaikan lunas, Ia muncul dari tanah Yersam. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia, keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Berita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh tidur-tidurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, Ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, Ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, Ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati
Ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sirih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan hamba-Ku itu, sebagai orang yang saleh, akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang setia.
Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi.
Mereka datang lengkap dengan bendera, suluh dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membunuh dia. Lalu mereka membawa Yesus pura-pura kepada Hanas. Mereka Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah nasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan dia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengetahui imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata
perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah kau juga murid orang itu? jawab Petrus, bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitu kacaumu kepada Imam Agung?" Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? lalu panas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." Salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama dengan Yesus? maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam.
keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafa ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau dia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus, "Orang Yahudi aku, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau berbuat?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, Seperti yang kukatakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barnabas. Barnabas adalah seorang penyambut. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang Yahudi, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia ini. penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil saya sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?
diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau kau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu Ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Leptos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Penyangkanlah, penyangkanlah, salibkan Dia. kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tongkona, dalam bahasa Ibrani Golgota. bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu,
itu. Sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja Yahudi, tetapi ia mengatakan, Aku Raja Yahudi. jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak terjahit, dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuatmu di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah Dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu buri-buri penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam pada sebatang pisau, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai.
Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu mengikat lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada kurangnya yang akan dikatakan. Dan selain mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka ikat. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yesus. Lalu datanglah dia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak harum, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, menapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan
kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Bruder, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih, selamat siang berkat malam. Rasa lama ya Bapak Ibu ya, 40 menit menyanyikan Pasio. Ini pemilihnya 30 menit targetnya. Karena kalau Minggu malam kan ada indikasinya homili singkat, ini nggak ada, jadi bebas ini. Tapi nggak usah khawatir, tidak akan sampai selama itu. Ibu, Bapak, dan Saudari-saudara yang terkasih, kalau tadi di awal ibadat ini bukan misa ya Bapak, ini ibadat. Di Jumat Agung itu tidak boleh ada ibadat, maka tidak boleh ada misa. Maka ada imam yang meninggal pun esok hanya ibadat, tidak ada misa requiem seperti pada umumnya. Seperti yang kita dengar hari ini, Romo Joko Istianto dipanggil oleh Tuhan tepat di Jumat Agung, maka tidak ada misa hari ini maupun besok sampai dengan Vijili Paskah, maka hanya ibadat. Nah, dalam ibadat ini salah satu kekhususan yang saya amati ketika tadi kita masuk tanpa tanda salib, tanpa lagu, dan imam langsung bahasanya apa ya? Tertelungkup apa ya? Mengkurang itu tidak formal ya apa ya? Ya tertelungkup gitu ya atau apalah namanya gitu. Peristiwa tadi mengingatkan saya pada apa sebenarnya? Pada peristiwa tabisan imam dan diakon. Karena pada saat tabisan imam dan diakon, ketika litani para kudus, para calon tertabis akan tertelungkup semua dan dinyanyikan. Maka kalau tadi itu hanya 3 menit, waktu litani para kudus tabisan itu kami sampai 10-15 menit. Nah itu harus melek Bapak Ibu. Nanti kalau merem sedikit saja kebablasan, tentu yang sakral menjadi tidak sakral ya. Maka waktu itu sudah diberitahu oleh seremonariusnya waktu kami tabisan, ambil posisi yang tidak terlalu nyaman, jadi tangannya agak ganjel. Tujuannya apa? Kalau terlalu nyaman nanti tertidur dan berbahaya. Tetapi peristiwa yang saya ingat pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudari-saudara, tentu bukan hanya soal dengan posisi seperti itu tadi, bahwa ketika saya sampai pada tabisan imam dan tabisan diakon, rasa-rasanya itu menjawab banyak pertanyaan yang selama ini teman-teman dan keluarga sampaikan kepada saya. Ketika sudah lama di seminari, saya Bapak Ibu 17 tahun di seminari, mulai dari seminari menengah sampai seminari tinggi. Tidak sedikit yang bertanya kepada saya, kapan mulai tabisan? Kemudian juga ditanyakan, ketika saya sedang studi di Roma, banyak menanyakan, rampung sinau ini kapan? Maksud murid minggu sinau. Selalu pertanyaannya sama. Dan ketika ada Romo juga, adik kelas sudah ditabiskan lebih dulu dari saya, maksud dari Romo yang Semarang, ditekan kono, mengatakan seperti itu.
Tapi tentu saya tidak bisa menjawab karena pilihan-pilihan untuk studi dan di mana saya menjalani seminari dan formasi tidak semua menjadi pilihan saya. Maka ketika tabisan yang tadi saya ceritakan akhirnya menjawab apa yang menjadi pertanyaan itu. Dan teman-teman yang tadi bertanya kepada saya mengatakan hampir senada, wah akhirnya ya wis rampung. Lalu kemudian mereka mengatakan, wah akhirnya ya dari Romo. Seperti itu. Jadi ada kata akhirnya karena apa? Setelah penantian panjang. Dan mereka selalu mengatakan akhirnya dan seterusnya. Maka waktu mereka banyak berkata itu kepada saya bertanya-tanya pula dalam hidup saya, dalam diri saya, apa benar sudah berakhir? Apakah benar yang sudah saya lakukan sampai hari ini itu sudah cukup? Kan belum. Sudah selesai belajarnya sebagai seorang calon imam, tapi baru mulai kehidupan sebagai imam. Maka ketika saya membuat memilih ini, tepat ketika kami rekoleksi imam di Bandungan, itu malam hari saya ketika meditasi pribadi, saya mencoba untuk merenungkan apa yang kita rayakan hari ini, apa yang kita kenangkan dalam ibadah. Dan saya terhenti pada kata sambutan yang saya sampaikan pada saat kami ditabiskan. Kami itu bertujuh, saya yang paling tua. Maka pada waktu itu saya diminta untuk menyampaikan sambutan mewakili para imam baru. Di bagian akhir sambutan itu saya menuliskan begini, Bapak Ibu, karena semuanya saya catat ya pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih, kami mohon doa dari Anda semua untuk perjalanan imamat yang baru saja kami mulai. Semoga kami dapat menghidupi pemberian diri secara cuma-cuma dengan mengusahakan pelayanan yang tulus dan murah hati, pelayanan yang dibangun dari hati dan kedalaman relasi dengan Allah. Bantu kami dengan doa-doa Anda. Ingatkan kami ketika kami salah. Bantu kami untuk bangkit serta memperbaiki diri terus-menerus di tengah kerapuhan kami, agar kami pun tetap setia menyelesaikan apa yang sudah kami mulai hari ini sampai akhir hidup kami. Ketika saya mempersiapkan memilih ini Bapak Ibu dan membaca kembali sambutan ini di dalam doa saya agak merinding. Karena apa yang dikatakan oleh teman-teman saya, akhirnya wis rampung, akhirnya dari Romo, ternyata tidak akhir semua itu. Karena saya sedang memulai sesuatu yang baru di dalam hidup saya. Apa yang hari ini sampai hari itu saya lakukan masih terus saya lanjutkan. Maka kalau boleh saya merumuskan dari pengalaman tabisan itu, saya hanya menggarisbawahi bahwa akhir dari proses di seminari, tetapi keterbukaan akan rahmat Allah dan bantuan dari sesama, dan akhirnya saya menyadari usaha untuk setia itu tiada henti. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang terlahir setia, tetapi yang ada adalah orang yang terlatih untuk setia. Nah, refleksi inilah yang kemudian saya bawa ketika membuat komunitas ini dari kata-kata Bapak Ibu sudah selesai. Persis kata-kata yang sama dikatakan oleh Yesus di akhir fragmen tadi, di akhir adegan dan di akhir kisah penderitaannya dengan mengatakan sudah selesai. Pertanyaannya, apakah benar-benar sudah selesai? Belum. Kristus memang mengakhiri misinya di dunia, tetapi masih ada yang harus dilanjutkan, dan disitulah dimulai iman Kristiani yang hari ini kita warisi. Nah, kalau Anda renungkan, kalau kita mengatakan akhirnya rampung, tidak ada yang selesai. Ada kelanjutannya pasti. Maka pada kesempatan siang sore hari ini yang semakin siang karena hujan yang turun, saya mengajak untuk merenungkan 3 hal. Semua yang saya ambil dari kata-katanya Yesus sampai dari terakhir yang dari Yesus bukan saya dalam pasal itu. Tetapi ketika saya memilih untuk saya menyanyikan, saya dipaksa untuk berkali-kali membaca, berkali-kali memperagakan Yesus
yang sedang berkata-kata. Dan itu membantu saya membuat bunyi pada siang hari ini. Maka yang pertama yang mau saya ajak untuk merenungkan berangkat dari pengalaman habisan yang saya alami dan tentu dari pengalaman Anda adalah kata-kata sudah selesai. Dalam bahasa Latin atau rumusan yang sering digunakan adalah consumatum est. Consumatum dari kata consumare yang kita kenal dengan istilah konsumsi sekarang ya. Konsumsi itu apa? Menghabiskan, mengkonsumsi atau menghabiskan. Perbandingannya adalah seperti sebatang lilin. Dia bisa menerangi, lama-lama habis. Tetapi misinya untuk menerangi selesai di sana. Itulah yang terjadi dari kata-kata sudah selesai. Dan dari semua tadi dialog yang ada dalam Pasio, yang paling buat saya deg-degan itu kata-kata ini. Karena apa? Jangan sampai umat yang berdoa menjadi tidak konsentrasi karena saya males. Jadi saya hati-hati ketika sudah terakhir kan, sudah capek, keringetan, ngantuk, ya kan. Lalu kemudian saya sangat berhati-hati. Karena apa? Ini puncaknya. Kalau kita tadi mendengar sudah selesai, apa sih pesan di balik ini? Kesetiaan Yesus sampai akhir. Mengapa saya mengatakan kesetiaan Yesus sampai akhir? Kalau Anda mengingat dalam peristiwa pembaptisan, Yesus dibaptis di mana Bapak Ibu? Di sungai Yordan. Dan waktu itu ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus membuktikan bahwa ia adalah anak yang berkenan kepada Bapa sampai akhir hidupnya. Inilah yang ditampilkan kepada kita bahwa Kristus dengan kata-kata sudah selesai. Ada ungkapan kelelahan, ada ungkapan kelegaan, tetapi sebenarnya tidak selesai. Dan mengatakan sudah selesai berarti apa? Ini ya, saya setia sampai akhir. Dan persis yang tadi saya jalani ketika masa formasi di seminari 17 tahun. Ketika teman-teman mengatakan ada ya rampungnya dia yang kemarin itu. Artinya saya boleh membuktikan kesetiaan saya untuk menjalani masa formasi, tetapi kan tidak berhenti di sana. Kesetiaan saya masih harus dilanjutkan sampai dengan akhir hidup. Maka para imam itu kalau hari-hari ini banyak broadcast atau banyak apa ya, berita-berita tentang imam, usaha kami itu apa sih? Misa Bapak Ibu, MISA, menjadi imam sampai akhir. Kesetiaan sampai tabisan sudah dibuktikan oleh semua para imam. Tetapi menjadi imam sampai akhir masih harus dibuktikan. Dan itu sama dengan Anda sekalian, dengan panggilan hidup kita masing-masing. Dengan apa yang sudah kita mulai dalam hidup perkawinan, dalam panggilan Anda sebagai apapun di tempat ini, mari kita bertanya, apakah hingga hari ini kita masih setia dan konsisten dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah sebagai seorang suami atau istri, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk berkarya di tengah gereja, masyarakat, dalam pekerjaan, apakah kita masih mengusahakan kesetiaan itu? Konsisten itu yang paling sulit, dan Yesus hari ini menunjukkan kepada kita supaya apa? Pada akhirnya kita boleh mengatakan sudah selesai, adalah bukti kesetiaan kita. Itu poin yang pertama. Pada poin yang kedua, saya mengajak Anda untuk merenungkan bagaimana Yesus di tengah situasi yang berat tadi menjawab semua pertanyaan dengan kepala tegak. Tidak ada satupun pertanyaan yang dijawab oleh Yesus dengan kepala tertunduk. Kalau boleh saya merenungkan, ketika Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawabannya apa? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Bahkan dia bertanya, jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Bahkan dengan kepala lebih tegak lagi saya membayangkan, aku berbicara terus terang, tidak pernah sembunyi-sembunyi. Bahkan di bagian akhir tadi dikatakan, jika mau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Saudari dan saudara, kesetiaannya Yesus tidak main-main. Dalam jawaban-jawaban Lukas
yang dia tampilkan dalam pasio yang tadi kita dengarkan mengatakan kepada kita apa? Bahwa Yesus bukan pribadi yang setengah-setengah. Keberanian dia menjawab karena apa? Karena semua dijalaninya dengan baik. Semua dijalaninya dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Seringkali kita tidak berani menjawab dengan tegas dan lugas karena apa? Karena kita menyadari kita salah. Seringkali dalam hidup kita tidak berani untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Karena apa? Ya karena kita sudah melakukan kesalahan. Hari ini kita belajar. Kesetiaan itu bukan hanya soal hanya melakukan, tetapi melakukan dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Maka pertanyaan bagi kita semua, apakah hingga hari ini dalam memperjuangkan kesetiaan itu, kita itu sudah sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati memperjuangkannya? Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari-hari ini mengajarkan kita semua untuk berani melakukan dengan istilahnya totalitas, tidak setengah-setengah. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ibu bapak dan saudari-saudara, ada dialog kata-kata Yesus dalam pasio tadi. Ibu, inilah anakmu. Dan kemudian diteruskan lagi kepada para murid, inilah ibunya. Kalau ada ibu dan kalau ada anak, itu apa Bapak Ibu? Sebuah keluarga. Dan keluarga itu siapa? Adalah gereja. Kita disadarkan bahwa hari ini dalam perayaan Jumat Agung, bahwa komunitas kita, keluarga kita, gereja kita dibangun di mana? Di bawah kaki salib. Maka kalau hingga hari ini gereja mendapatkan banyak penolakan, dan di dalam banyak hal keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan dan tantangan yang tidak sedikit, ya karena memang orang Kristiani dibangun di bawah kaki salib. Dan Anda bisa membayangkan dialognya Yesus di atas salib, para murid dan Maria. Dialog yang terjadi kalau Anda membayangkan sangat sakral dan luar biasa. Dan disitulah keluarga-keluarga kita dibangun di bawah kaki salib dan penderitaan. Maka kalau kita boleh merenungkan Bapak Ibu dan saudari-saudara, seringkali dalam pengalaman hidup kita di dalam keluarga, di dalam komunitas-komunitas kita, justru peristiwa-peristiwa salib adalah peristiwa yang menguatkan kita. Seringkali peristiwa-peristiwa berat di dalam keluarga kita, disitulah Tuhan sedang mengeratkan dan memperkokoh kesatuan satu dengan yang lain. Maka pada poin yang ketiga tadi yang saya ungkapkan dalam dialog ini, memikul salib itu tiada arti. Karena memang kita dibangun di bawah kaki salib keluarga-keluarga kita. Maka kalau hingga hari ini kita sering mengatakan, Romo, saya ingin segera menyelesaikan ini supaya kesulitannya berakhir. Yakin dan percaya, kesulitan tidak akan pernah berakhir. Satu persoalan selesai, muncul yang lain. Itulah kehidupan. Dan itulah maknanya kenapa gereja dibangun di bawah salib. Karena Yesus tidak pernah menghilangkan salib di dalam hidup kita, tetapi menguatkan kita untuk memangginya. Itulah kekuatan umat Kristiani hari ini yang kita dengarkan. Bahwa pertama, kita diajak untuk setia. Yang kedua, kita diajak untuk tidak setengah-setengah. Dan yang ketiga, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan salib yang tidak pernah berhenti. Saya ingin menutup dengan hal ini yang sering saya ungkapkan ketika banyak orang bercerita kepada saya tentang kesalahan mereka. Dan saya selalu mengatakan, lihat bahwa Yesus melihat bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita berani bangkit dari kejatuhan itu. Mungkin untuk berjuang setia tidak bisa selalu konsisten seperti Yesus. Tetapi hari ini kita diajak untuk setia, tidak setengah-setengah, dan menyadari salib itu yang tiada akhirnya di dalam hidup kita. Dan mari kita merenungkan, bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangkit. Akhirnya yang paling terakhir Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan ini. Saya lama hidup di tempat di mana orang banyak beragama tetapi tidak beriman, di Eropa di sana.
Lalu banyak orang bertanya kepada saya, kenapa sih dan apa pentingnya hidup beriman? Toh saya bisa berbuat baik. Saya menemukan jawaban sederhana dari versi saya, Bapak Ibu, demikian. Hidup beriman memampukan kita untuk memberi nilai pada kehidupan dan seluruh perjuangan kita. Orang beriman dan tidak, kesulitannya sama. Tetapi kalau orang beriman menyadari salib yang harus dipangkulnya, menguatkan kita dan memberikan nilai yang lebih di dalam kehidupan kita. Mari kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan ini di dalam hidup kita. Apakah kita sudah setia sampai akhir? Apakah kita sudah sepenuh hati dan tidak setengah-setengah? Dan akhirnya, apakah kita juga sudah menyadari bahwa memikul salib itu tiada akhir di dalam hidup kita? Mari kita hening sejenak. Dan kini marilah kita melanjutkan dengan doa umat Maria. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, supaya Dia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada pengembalaannya berkembang dalam iman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Uskup Agung kita Robertus, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melambangkan itu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkatmu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga mendapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk
semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seluruh kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan mula pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, menghantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya berikan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesatan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudari dan saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan upacara penghormatan salib. Bagaimana pengenangan kita akan wafat Kristus meneguhkan dan memberikan kekuatan kepada kita semua, karena kita dibangun di bawah kaki salib, dan hari ini seluruh perjuangan kita dikuatkan oleh salib Kristus. Mari kita berdoa di dalam hati, dan nanti kita berkesempatan untuk menghormati satu persatu bergantian, dan nantinya pula kita akan memohon berkat untuk salib yang kita bawa masing-masing.
salib di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib di sini tergantung Kristus penyelamat dunia.
Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita siapkan salib yang dibawa dari rumah masing-masing. Frater dan para podiakon akan berkeliling membersihkan air suci agar salib yang kita bawa, yang akan kita gunakan pula dalam doa-doa kita, menguatkan dan menyatukan perjuangan hidup kita dengan salib Kristus. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai mereka membawa kepada kematian. Inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudara, terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadat Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah mempersiapkan dengan sangat baik perayaan dan upacara siang hari ini. Termasuk lektor, disinar, prodiakon, petugas pasio juga, poster, para pater, semua yang terlibat, juga panitia yang telah mempersiapkan dengan sangat baik perayaan hari-hari ini. Mari sekarang kita mohon berkat dari Tuhan dan kita berdoa, kita melanjutkan perjuangan hidup kita masing-masing dengan semangat dan kekuatan dari salib Kristus sendiri. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.